Jadi yang pertama tuh ada pengertian tentang perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik itu prosesnya bertambahnya kemampuan tubuh anak dalam bergerak, mengendalikan otot, terus melakukan aktivitas sehari-hari. Terus fisik tuh menyangkut seperti tinggi badan, berat badan, kekuatan otot itu. Kalau motorik tuh kemampuan mengordinasikan gerak, baik gerak besar maupun gerak halus. Gerak besar tuh seperti motorik kasar, terus gerak kecil tuh seperti motorik halus. Nanti selanjutnya ada contohnya. Yang kedua, itu tuh ada prinsip teknik fisik motorik. Prinsip ini yang harus diperhatikan dalam melatih teknik fisik motorik dalam anak usia dini. Yang pertama, ada keselamatan dan kenyamanan anak. Misalnya tuh contohnya tuh kayak olahraga ya, pelajaran olahraga di luar kelas. Jadi mereka nih ada namanya kayak praktek di matras. Nah, di matras guling-guling kayak ada kenyamanan dan ada keselamatannya. Jadi mereka tuh harus hati-hati dalam melakukan kegiatan yang tadi tuh yang guling-guling di matras. Yang kedua tuh bertahap dan berulang, ajarkan dari gerakan sederhana ke kompleks agar anak memahami secara perlahan. Dan itu seperti anak nih berjalan nanti nih ada garis lurus, nanti kalau ada belok-belok. Itu tuh kayak meneliti keseimbangan. Jadi tuh mereka tuh berjalan, misalnya di situ ada garis belok atau lompat gitu kan. Jadi mereka tuh harus imbangi. Jadi bujur, nanti bujur, kalau belok gitu. Jadi mereka tuh harus fokus juga sampai ke depan. Ketiga, menyenangkan dan berbasis bermain. Contohnya tuh seperti mereka bermain lompat nama-nama kayak lompat gini kan, lompat. Terus nyebutkan nama-nama seperti buah atau angka. Nah, itu kan mereka kan mengenal nama-nama buah, terus huruf-huruf. Nah, terakhir itu ada sesuai kemampuan dan perkembangan anak. Anak 4 tahun tuh mereka tuh cukup bisa kayak melompat, terus itu cuman kayak bermain yang melompat-lompat, kejar-kejaran. Nah, itu bermain mereka. Selanjutnya tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi teknik fisik motorik. Yang pertama ada faktor internal, itu faktor dalam diri anak. Itu ada kematangan otot dan saraf, semakin matang gerakannya semakin terkoordinasi. Terus yang kedua kesehatan dan gizi, tubuh sehat dan bugar membantu latihan lebih efektif. Terus yang ketiga minat dan motivasi, anak lebih aktif jika kegiatannya menyenangkan. Terus yang keempat koordinasi dan keseimbangan tubuh. Contohnya tuh seperti anak yang tidurnya tuh tidur pulas, sekali tidurnya tuh nyenyak, terus cukup gitu kan. Itu tuh kalau disuruh bermain atau apa tuh atau sekolah gitu kan, fisiknya tuh udah sehat, udah bugar, udah semangat gitu. Itu tuh bersemangat dalam sekolah, dalam berangkat sekolah, dalam bermain atau dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selanjutnya faktor eksternal dari luar diri anak. Itu yang pertama ada lingkungan, belajar dan alat permainan. Terus yang kedua ada peran guru dan orang tua dalam memberi dorongan dan contoh gerakan. Yang ketiga ada kesempatan bermain dan dukungan sosial. Itu contohnya tuh misalnya guru menyuruh anak-anak bermain di luar kelas atau di lapangan. Itu kan merupakan kayak itu tuh gurunya tuh mau anak-anak TK tuh bergerak dalam bebas gitu ya, yang bebas gitu, enggak kayak sempit-sempit tuh, enggak gitu. Mainnya tuh dengan contoh kayak bermain bola, bermain lompat tali, terus bermain ayunan, itu kan di luar lapangan. Jadi itu mereka tuh bebas untuk luas bergerak gitu. Selanjutnya itu ada kelebihan teknik fisik motorik. Pertama tuh ada menguatkan otot dan tulang anak. Terus yang kedua ada melatih koordinasi, keseimbangan dan kelincahan. Terus yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian. Terus yang keempat ada membantu perkembangan sosial dan emosional seperti kerjasama, sabar, terus sportif. Terus yang kelima itu membentuk kebiasaan hidup aktif dan sehat. Dengan contoh itu kayak anak-anak ini bermain estafet gitu. Mereka nih pasti belajarnya tuh kayak estafet itu kan banyak gerakan gitu kan. Jadi mereka tuh banyak belajar kayak disuruh bujur, nanti ada lompatan gitu. Terus misalnya bujur, jalan bujur nanti ada belok-belok.
Tuh terus ada bujur lagi, nanti disuruh lompat atau berlari gitu kan. Nah itu kan estafet. Itu namanya belajar sambil bermain. Kelima tuh kekurangan teknik fisik motorik. Yang pertama, jika tidak sesuai kemampuan anak dapat menimbulkan cedera. Terus yang kedua, kegiatan monoton bisa membuat anak bosan. Terus tiga, kurang pengawasan bisa mengakibatkan anak salah gerak. Terus yang keempat, lingkungan tuh yang tidak aman dapat menurunkan semangat anak. Dengan contoh, misalnya nih gurunya tuh menyuruh kayak belajar terus kan, nggak ada kayak kegiatan bermain di luar lapangan atau apa, kan dapat menimbulkan bosan kepada anak. Terus anak tuh nggak semangat, terus boring, terus katanya tuh kayak itu jadi tuh anak tuh kayak bosan gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kegiatan fisik motorik untuk anak usia dini. Gerakan yang dapat melibatkan otot besar tubuh untuk anak usia dini itu contohnya tuh seperti olahraga, terus belajar berlari, terus tuh bermain estafet, terus kelompok gitu, bikin kelompok. Nanti tuh mereka bermain kayak tarik tambang, terus menyampai bola. Nah itu termasuk fisik motor dasar. Selanjutnya fisik motorik halus. Contoh kegiatan anak usia dini fisik motorik halus tuh seperti meronce-ronce, manik-manik, terus menyusun puzzle, menggunting gambar yang udah ada gambarnya, yang biasanya dijual tuh yang udah ada gambarnya tuh gunting dengan pola sederhana. Bisa juga gunting, bisa digambar, bisa ditempel manik-manik. Mengembangkan fisik dan motorik untuk anak usia dini. Yang pertama ada motorik halus. Motorik halus tuh contohnya menggunting, menggambar, menempel, menulis. Terus kalau motorik kasar itu tuh seperti bermain bola, melompat tali, terus kayak olahraga estafet tuh, terus main ayunan, naik tangga. Itu motorik kasar. Koordinasi antara otot dan saraf. Terus otot untuk menghasilkan gerakan yang teratur, seimbang dan sesuai dengan tujuan. Pada anak usia dini, teknik fisik motorik membantu anak mengembangkan kemampuan bergerak, mengendalikan tubuh, serta menumbuhkan rasa percaya diri kita. Dengan contoh, misalnya nih anak belajar melempar, anak belajar melompat, itu kan melatih keseimbangan. Atau anak belajar mengangkat nih kayak posisi kaki diangkat kaki satu gitu kan, itu kan melatih keseimbangan anak. Jadi fisik motorik itu dalam kesimpulannya itu tuh merupakan cara melatih kemampuan gerak otot anak usia dini dengan cara nyaman, dengan cara teratur, dengan cara seimbang, dan dengan cara yang benar dan aman. Perkembangan motorik anak juga dapat mempengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu kematangan dari diri. Terus kalau faktor eksternal itu tuh dari dukungan guru atau dukungan orang rumah, dukungan keluarga, dukungan orang tua, atau dukungan di sekitar kita. Kegiatan fisik motorik dapat memberikan banyak kelebihan seperti meningkatkan koordinasi, kesehatan, serta kepercayaan diri anak, dan juga perlu pengawasan agar terhindar dari risiko cedera atau kebosanan. Terus pengawasannya itu siapa? Pengawasan itu dari dukungan sekitar atau orang-orang yang terdekat, orang-orang yang di sekitarnya, seperti orang tua tadi, orang tua, keluarga, atau guru, atau orang-orang yang di sekitar dia. Sekian dari video ini, kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye. Halo, kembali lagi bersama Upa. Jadi Upa pengen lanjutkan video yang kemarin. Jadi Upa tuh kan disuruh tugas sama Ibu Nurma. Itu tuh disuruh bikin gambar dari motorik halus. Ini gambar bikin sendiri, terbuat dari kertas origami. Yang satunya itu nggak tahu dapat ide dari mana, yang manik-manik, yang ini nggak tahu dapatnya dari mana. Gitu aja video dari Upa. Ini gambaran Upa. Mari kita JJ. Nonaku senyuman manis bikin kakak candu, ternyata si manis. Karena
kita gili-gili, sedikit sakadidi bikin muta cigi-cigi. Aduh kita kira ngana isu kita pebini. Few moments later.